Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Jahratul Febrianti dari SMKN 1 Majalengka kelas 11 TKJ 1. Di sini saya akan membahas materi tentang IP address dan subnetting. Langsung saja. Ini cakupan materi yang akan kita bahas untuk kali ini. Yang pertama ada pengenalan IP address dan subnetting. Yang kedua ada IP public dan IP private. Yang ketiga ada classful dan classless addressing. Yang keempat ada kasus subnetting. Yang kelima ada konsep block subnet. Yang terakhir ada konsep switch dan router. Langsung saja ke materi yang pertama adalah pengenalan IP address dan subnetting. Ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired ataupun wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. Subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatas oleh kelas-kelas IP, IP classes A, B, dan C yang sudah diatur. Selanjutnya yaitu IP address private dan public. Singkatnya, IP public merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi, misal kalian mengakses facebook.com atau youtube.com dan lain sebagainya, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP public masing-masing yang dimiliki oleh mereka. Asalkan device kalian terkoneksi ke internet. Alamat IP private biasa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation atau disingkat sebagai NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Ini adalah IP yang sering digunakan. Ada kelas A yaitu 10.0.0.0 sampai dengan 10.255.255.255. Kelas B-nya ada 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255. Kelas C-nya 192.168.0.0 sampai 192.168.255. Selanjutnya yaitu classful dan classless addressing. IP address private, alamat IP yang digunakan pada jaringan lokal atau LAN. IP address public, yaitu alamat IP yang diakses secara global di internet. Contohnya public DNS Google, yaitu 8.8.8.8 dan 8.8.4.4. Kelasnya yaitu ada A, B, C, D, dan E. Tapi yang D sama E itu jarang digunakan. Yang sering digunakannya yaitu yang ini. Ini sudah saya sebutkan pas di materi yang tadi ya. Selanjutnya yaitu kasus subnetting. Untuk melakukan proses subnetting, Anda akan melakukan beberapa proses seperti prefix yang sesuai, subnet mask, IP network, IP broadcast, range IP yang bisa digunakan. Prefix yaitu menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. Subnet mask yaitu representasi dari prefix menunjukkan jumlah IP yang bisa digunakan. IP network yaitu tanda alamat pada suatu jaringan LAN. IP broadcast yaitu alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN tersebut, dan range IP yang bisa digunakan.
Selanjutnya ini adalah kasus subnetting yang akan kita bahas bersama-sama. Ada 10.0.0.0 sampai dengan 10.255.255.255 dan 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255 dan yang terakhir ada 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255. Di sini kita akan menjumlahkan total IP-nya. Subnet masknya, IP networknya, IP broadcast, dan IP ranger. Nah, contohnya itu ada 100 PC. Misalnya total IP-nya itu ada 128. Nah, 128 itu dari 2 pangkat 7. Subnet masknya itu ada 255.255.255.128. Dari total IP yang 128 itu, IP networknya itu 192.168.1.0, IP broadcastnya itu 192.168.1.127. Dan yang terakhir adalah IP range-nya ada 192.168.1.1 sampai 192.168.1.126. Nah, itu yang bisa saya contohkan untuk kasus subnettingnya. Jika kalian ingin memahaminya lebih dalam, bisa kalian buka web kalian masing-masing. Selanjutnya yaitu konsep blok subnet. Ada IP network dan IP broadcast. Diibaratkan seperti ruangan, setiap blok subnet by default tidak bisa saling ping komunikasi. Kumpulan visi yang berbeda pada suatu ruangan perlu dikonfigurasi menjadi satu blok subnet. Seperti ini ya. Ini adalah prefix-nya, ini adalah IP-nya, dan ini IP network-nya. IP broadcast-nya ini ya. Selanjutnya ada IPv4 delivery type. Ada unicast atau one-to-one communication, multicast, one-to-many communication, dan broadcast yaitu one-to-all communication. Seperti misalkan ini unicast, one-to-one artinya yaitu satu untuk satu. Jadi cuman yang ininya itu satu. Yang kedua ada multicast, one-to-many yaitu dua. Di sini ya, ini terlihat jelas bahwa yang nyala itu ada dua, dan yang terakhir itu one to all yaitu semuanya. Jadi otomatis yang ininya juga semuanya. Selanjutnya materi yang terakhir ada konsep switch dan router. Switch itu mengkoneksikan perangkat yang satu network, sedangkan router mengkoneksikan perangkat yang berbeda network. Kalian pasti paham ya. Jika kalian ingin memahaminya lebih jauh, bisa kalian buka web kalian masing-masing. Sekian presentasi yang bisa saya paparkan untuk kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.